Ini akuntansi untuk pensiun dan manfaat post retirement itu pasca kerja gitu ya. Di pensiun dan imbalan pasca kerja. Kalau strukturnya gitu ya, ada imbalan kerja ya. Nah, ada imbalan kerja jangka pendek ya, ada imbalan kerja jangka pendek. Ada imbalan kerja jangka panjang ya. Kemudian ada pesangon, ada imbalan kerja lainnya. Untuk imbalan kerja jangka pendek ini contohnya itu kalau di suatu perusahaan ya ada yang memberikan fasilitas cuti ya kepada pegawainya dan cutinya itu dibayar ya. Jadi ini cuti berbayar ya. Itu contoh dari imbalan kerja jangka pendek. Enak banget ya Bu ya, cuti dibayar gitu ya. Cuti itu salah satu contoh ya, salah satu hal yang bisa digunakan untuk pengendalian internal. Kalau ada pegawai yang nggak mau cuti gitu ya, nggak mau cuti, bahkan cuti sampai harus dipaksa gitu, itu kadang menimbulkan kayak kecurigaan. Ini kenapa nggak mau cuti, kenapa nggak mau istirahat, kenapa nggak mau kerjanya digantikan oleh orang lain. Apakah ada hal yang ditutupi gitu ya. Jadi ini cuti ini sebagai salah satu cara untuk pengendalian internal. Kalau kalau seorang pegawai cuti ya, otomatis kan nanti kerjaannya dihandle ya sama rekannya ya. Nah, karena dihandle sama rekannya kan dia tahu kan rekannya tahu bahwa ini yang disampaikan, ini yang dikerjakan. Jadi tidak ada yang tidak ada yang ditutupi gitu ya. Nah, makanya cuti dianggap sebagai salah satu cara untuk pengendalian internal. Nah, di suatu perusahaan itu ada yang bahkan cuti aja itu dibayar ya. Kalau untuk ASN, kalau cuti tahunan tidak dipotong, cuma itu aja ya, penghasilannya tidak dipotong. Bedanya sama yang cuti dibayar, ini udah penghasilannya nggak dipotong, kemudian masih diberikan imbalan ya, imbalan untuk cuti itu tadi. Itu contoh imbalan kerja jangka pendek. Kemudian imbalan kerja jangka panjang. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Imbalan kerja jangka panjang atau imbalan pasca kerja ya. Ini contohnya yang imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja. Nah, imbalan pasca kerja itu adalah pensiun ya. Jadi kalau suatu entitas memberikan pensiunan kepada para pegawainya. Nah, kemudian kalau pesangon diberikan kepada pegawai yang di PHK ya. Jadi masa kerjanya belum selesai, cuma dipaksa selesai atau mungkin mengundurkan diri ya. Kalau mengundurkan diri kadang ada pesangon, kadang ada enggak ya. Nah, kalau yang PHK biasanya ada pesangon. Kemudian imbalan kerja lainnya. Ini misalkan ada ketika bekerja kemudian terjadi kecelakaan kerja ya, mau nggak mau kan karena cacat gitu ya. Jadi harus berhenti bekerja dan mendapatkan imbalan. Nah, itu contoh dari imbalan kerja yang lainnya. Kita fokusnya di sini ya, imbalan kerja jangka panjang yang merupakan imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja. Post retirement benefit. Apa saja yang akan kita pelajari ya terkait ini ya post retirement benefit ini. Nah, terkait pensiun atau imbalan pasca kerja itu nanti akan ada dua metode ya untuk pengakuan dan pencatatannya. Ada yang dinamakan program pensiunnya itu ada yang dinamakan program iuran pasti ya, defined contribution plan. Kemudian ada lagi yang disebut program manfaat pasti atau defined benefit plan ya. Kalau program iuran pasti ya berarti yang pasti apa? Iurannya, kontribusinya. Sedangkan kalau defined benefit plan yang pasti adalah benefit atau manfaat yang akan diterima oleh para pensiunan. Nah, kita lihat ya bedanya di mana. Selanjutnya nanti kita akan fokusnya yang di sini ya, yang defined benefit plan ya.
ketika nanti kita memperhitungkan apakah di suatu periode, ya di akhir periode itu terdapat yang namanya pensiun aset ya, atau pensiun liabilities ya, kita nanti akan menggunakan kertas kerja pensiun ya. Kemudian terkait perhitungan nanti pensiun aset dan pensiun liability, hal-hal apa saja yang berpengaruh ya dalam perhitungan pensiun aset maupun pensiun liability. Ada nanti yang namanya service cost, gitu ya, biaya jasa. Nah, service cost nanti ada yang service cost periode sekarang gitu ya, current service cost, ada yang namanya past service cost. Itu yang mempengaruhi dalam perhitungan nanti untuk menghitung pensiun aset atau pensiun liability di akhir periode. Kemudian nanti ada yang disebut remeasurement atau pengukuran kembali. Apa sih yang diukur kembali? Nah, dan nanti terakhir nih penyajiannya di neraca terkait item-item yang berhubungan dengan akuntansi pensiun ini, apa saja yang dilaporkan oleh suatu perusahaan. Nah, saya gambarkan dulu ya alurnya ya, nanti biar nih teman-teman tahu nih dari sudut pandang mana sih kita akan mencatat pensiun ini. Kemudian nanti mengapa ada dua sisi gitu, ada sisi aset dan ada sisi liabilitas ya. Employer ya, awalnya dari employer, dari perusahaan ya. Nah, perusahaan ini dalam membayar ya pensiun kepada para pegawai yang pensiun, ini biasanya dia akan menyisihkan ya, atau dia akan menghitung berapa persen ya dari gaji untuk kontribusi terhadap dana pensiun para pegawainya. Ya, jadi nanti employer di sini adalah perusahaan, atau kalau di istilah ini dana pensiun ini kita sebut sebagai pemberi kerja ya. Pemberi kerja ini perusahaan ya. Nanti pemberi kerja perusahaan dia akan mengiur ya, akan memberikan kontribusi ya, memberikan kontribusi, dia akan menyisihkan dana ya, menyisihkan dana atau mungkin mengambilkan sebagian dari kalau PNS biasanya berapa persen dari gaji pokok. Nah, itu untuk iuran pensiun gitu ya. Nah, ini misalkan berapa persen dari gaji ya. Berapa persen dari gaji nanti akan dikolek oleh employer ya, oleh perusahaan, atau bisa jadi perusahaan ini dia memang menyisihkan ya, dia ada penyisihan dana ya tiap periodenya itu untuk iuran, untuk kontribusi ya, yang nantinya uang ya, ini cashnya ini dananya ini akan dikelola oleh bank ya, atau lembaga keuangan atau pengelola dana pensiun. Ada ya perusahaan yang memiliki entitas sendiri untuk mengelola dana pensiunnya ya, seperti contohnya Pertamina ya. Pertamina ini punya nih pengelola ya dana pensiun Pertamina. Kalau nggak punya, yang paling biasanya menggunakan jasa bank atau ya lembaga keuangan bukan bank ya, yang mengelola dana pensiun. Selanjutnya, kontribusi dari employer ya, dari perusahaan ini nanti oleh bank, oleh pengelola dana pensiun ini akan diinvestasikan gitu ya, akan diinvestasikan ya kemana-mana, entah untuk beli saham, untuk beli obligasi dan sebagainya, nah, yang menghasilkan keuntungan gitu ya. Kemudian berarti ketika perusahaan ya dia mengkontribusi dan selanjutnya akan diinvestasikan oleh pengelola dana pensiun, berarti timbul sisi aset ya, timbul sisi aset yang nanti biasa kita sebut sebagai aset program ya, aset program atau plan aset ya. Nih, plan yang nggak pakai T ya, plan aset, aset program. Nah, di satu sisi perusahaan ini memiliki kewajiban untuk untuk membayarkan pensiunan kepada para pegawainya ya. Untuk pegawai yang pensiun dia di satu sisi dia punya kewajiban ya untuk memberikan manfaat pensiunnya. Ya. Nah, timbul yang namanya obligation. Timbul yang namanya obligation atau kewajiban ya. Nanti manfaat pensiun ini yang diberikan kepada para pensiunan yang menyerahkan gitu ya, yang membayarkan ya, yang bayarkan adalah si pengelola dana pensiun atau bank atau lembaga keuangannya ini ya.
dari hasil investasi ya, dari hasil investasi nah untuk dibayarkan ya dari hasil investasinya si employer ya, kemudian dibayarkan sebagai manfaat pensiun ya, kan dibayarkan kepada para pegawainya ya. Jadi untuk yang dana pensiun ini ya dari sisi employer ini ada dua sisi, yaitu dari sisi aset ya, plan aset program. Kemudian di satu sisi dia punya kewajiban untuk memberikan manfaat kepada para pegawainya ya. Ada obligation ya. Nanti kita akan membandingkan ya antara aset program dengan obligation mana yang lebih tinggi ya. Apakah lebih tinggi asetnya atau lebih tinggi kewajibannya. Nah, itu alur ya terutama untuk yang defined benefit obligation tadi. Jadi kita akan melihat dari sisi employer, pencatatannya seperti apa. Kemudian terkait program pensiun ya, tadi ada dua ya kan. Ada yang namanya program iuran pasti, ada yang namanya program manfaat pasti. Perbedaannya ada di mana ya? Kalau ini kan program iuran pasti, berarti yang pasti adalah iuran ya di sini ya. Yang pasti berarti yang pasti adalah di kontribusi. Nah, ini yang jumlahnya tetap ya, jumlahnya tetap atau pasti. Berarti manfaat yang diterima ya, manfaat yang diterima oleh pegawainya itu fluktuatif ya. Yang ini yang nggak pasti ya, yang ini tidak pasti. Benefit yang diterima oleh pegawainya tidak pasti ya. Sehingga kalau yang pakai yang define define contribution plan ya, tadi yang pasti adalah iurannya ya. Nanti employer si pemberi kerja perusahaan mengkontribusi dalam jumlah yang pasti atau tetap. Karena yang disetor oleh employer itu jumlahnya tetap ya, berarti resikonya ada di siapa ya? Resikonya ada di penerima manfaat. Karena dia bisa jadi dapatnya kecil ya, bisa jadi dapatnya besar ya, tergantung hasil investasi. Kan nanti iurannya si employer ini diinvestasikan ya. Nah, diinvestasikan ini kan ada banyak faktor yang mempengaruhi, ada bunga dan sebagainya ya. Jadi yang diterima oleh pegawai, oleh retired employees di sini, benefitnya itu fluktuatif gitu ya, atau volatile ya, jadi riskan, jadi berisiko ya, risikonya yang menanggung adalah si pegawai. Employer ya enggak ya, dia cukup mengkontribusi dalam jumlah pasti aja. Udah tiap periode dia store gitu, terus terserah tuh pegawainya nanti yang pensiun dapatnya berapa ya, tergantung hasil investasi. Itu kalau yang defined contribution plan ya. Jadi manfaat yang diterima oleh para pegawainya ya tergantung hasil investasi ya, tergantung hasil investasinya itu berapa nanti yang dikelola oleh dana pensiun. Selanjutnya yang defined benefit plan. Ini program manfaat pasti ya. Kalau program manfaat pasti berarti yang pasti di manfaatnya ya, yang pasti adalah di benefitnya. Nah, yang pasti di manfaatnya berarti kan terjamin ya, si employee-nya terjamin. Nah, kalau yang pasti adalah manfaat yang diperoleh oleh para pegawai, maka yang menanggung risiko terkait menjamin ya, terkait penjaminan bahwa yang diterima oleh para pegawainya tetap adalah employer. Jadi employer ini dia akan mengkontribusi ya, kontribusinya bisa naik turun ya, tergantung nanti yang agar gitu ya, kontribusinya naik turun, yang selanjutnya akan dikelola oleh dana pensiun agar si penerima manfaat, si pegawainya ini dapat dalam jumlah tetap ya. Jadi si employernya ini harus menyesuaikan nanti ya pengelolaan dana pensiunnya itu seperti apa ya. Bisa jadi suatu saat dia mengkontribusi dalam jumlah tinggi, bisa jadi dia mengkontribusi dalam jumlah rendah ya. Jadi yang volatile di sini nih, di kontribusinya. Itu kalau yang defined benefit plan ya. Nah, jadi manfaatnya ya
tetap ya, manfaatnya tetap yang diterima oleh pegawai, sehingga kontribusinya ini yang berubah-ubah ya. Nanti tergantung nilai yang ditentukan oleh yang namanya aktuaris ya. Jadi si aktuaris ini biasanya yang memperhitungkan gitu ya, memperhitungkan terkait dana pensiun, terkait asuransi. Ini profesi aktuaris namanya ya. Nanti kontribusinya berapa yang diharuskan perusahaan itu setor, itu nanti akan ditetapkan oleh aktuaris ya, agar manfaat yang diterima oleh para pegawai tetap. Maka risiko kalau yang defined benefit plan yang menanggung adalah perusahaan pemberi kerja ya. Jadi yang profesi aktuaris itu tadi yang memastikan bahwa program pensiunnya itu pas ya dengan kelompok pegawainya gitu ya. Manfaatnya segini, maka perusahaan harus mengkontribusi segini. Nah, itu yang menentukan aktuaris ya. Ini saya gambarkan lagi ya terkait perbedaan yang program contribution ini ya, program kontribusi tetap iuran pasti ya, defined contribution plan. Tadi yang define ya, yang define itu adalah kontribusinya ya, yang tetap adalah kontribusinya. Yang berisiko, yang volatile adalah manfaatnya ya, manfaatnya volatile. Kemudian kalau yang defined benefit plan ya, yang tetap adalah nih benefitnya ya, yang tetap adalah benefitnya. Yang volatile ya adalah kontribusinya, iuran oleh employernya ya. Nah, sebelum kita ke defined benefit plan ya, kalau di buku langsung ke sini ya, yang defined benefit plan ya. Kita akan review sebentar untuk yang defined contribution plan ya. Ini contoh transaksi untuk yang defined contribution plan ya. Misal di bulan Juni 2015 ya, iuran pensiun yang harus dibayar oleh PT ABC untuk bulan tersebut adalah 5 juta. Jika iuran tersebut dibayar semua, maka jurnal yang akan dicatat ya oleh PT ABC, PT ABC akan mencatatkan debit beban pensiun, kreditnya cash senilai 5 juta ya, sebesar yang memang seharusnya dibayar. Nah, berikutnya contoh lain, kalau misalkan ya di suatu periode ya, tadi kan iuran tetapnya 5 juta ya, nah kontribusinya itu tetapnya 5 juta. Kalau baru dibayar 3 juta ya, untuk beban pensiun ya, pensiun expense, maka akan timbul yang namanya pensiun liability ya, liabilitas jangka pendek atau pensiun liability ini sebesar selisihnya ya. Yang dibayar cash 3 juta, dia masih punya kewajiban ya sebesar 2 juta. Untuk pencatatan dengan yang program iuran pasti yang dicatat oleh perusahaan, oleh employer hanya seperti ini ya. Dia tinggal mencatat berapa sih yang disetor ke dana pensiun berapa gitu ya. Beban pada kas seperti itu aja ya. Nah, selanjutnya kita ke define benefit plan ya. Tadi saya singgung di awal bahwa pensiun ini sebenarnya ada dua sisi ya. Ada sisi obligation, ada sisi asetnya ya. Kalau yang aset ini yang disebut aset program. Kalau di sini plan aset ya, aset program. Ini kalau bahasa PSAK aset program. Kemudian obligation-nya adalah defined benefit obligation ya. Atau kalau di istilah PSAK-nya itu kewajiban imbalan pasti. Ya, kewajiban imbalan pasti. Ya. Nanti di akhir periode ya, untuk menilai apakah yang akan kita catat gitu ya, apakah pensiun liability atau pensiun aset ya, kita akan membandingkan ini ya, nilai dari kewajiban dan nilai asetnya. Misalkan kewajibannya ya, defined benefit obligation-nya ini di akhir periode nilainya 1 juta. Aset programnya ya, plan asetnya nilainya 900.000. Maka
Kalau yang ini ya, kasus ini untuk kewajibannya lebih tinggi daripada asetnya. Kalau kewajibannya lebih tinggi daripada asetnya, maka netnya adalah net utang ya. Deferred benefit obligation-nya defisit gitu ya, ada utang. Ini kita akan mencatatkan yang namanya pensiun liability. Ya. Nah, sebaliknya nih kalau misalkan kewajibannya lebih kecil ya, kewajibannya lebih kecil daripada aset programnya. Ya, berarti asetnya lebih tinggi. Nah, asetnya lebih tinggi, maka kita akan mencatatkan yang namanya pensiun aset. Ya, nanti di akhir periode. Kita tinjau dulu ya. Tadi untuk menghitung apakah ada pensiun liability atau pensiun aset, kita akan menentukan dari nilai defined benefit obligation dan nilai dari aset program ya. Sekarang kita akan meninjau faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi nilai dari kewajiban defined benefit obligation maupun nilai dari aset program. Nih, 3 hal yang mempengaruhi perubahan ya. Perubahan terkait defined benefit obligation dan plan asetnya. Nah, ada 3 komponen ya, ada 3 komponen biaya ya di biaya pensiun. Yang pertama adalah service cost atau biaya jasa ya. Biaya jasa ini terkait itu ya, biasanya masa kerja pegawai ya. Dengan bertambahnya masa kerja pegawai, maka service cost-nya bertambah ya. Nanti service cost akan kita bagi 2 ya. Ada yang namanya current service cost ya. Ada yang namanya past service cost. Ya. Kalau current service cost ini terkait penambahan masa pegawai pada periode yang bersangkutan ya. Kalau selama satu periode dia bekerja ya, bekerja penuh, berarti dengan bertambahnya satu periode masa kerja, maka kewajiban pensiunnya akan bertambah ya, kewajiban pensiun yang nantinya harus diberikan oleh perusahaan. Ya, jadi yang current service cost itu terkait masa kerja pegawai pada periode yang bersangkutan. Kemudian yang past service cost ya. Kalau yang past service cost ini biasanya terkait penyesuaian atau amandemen di sini. Penyesuaian ini bisa jadi karena misalkan perusahaan menaikkan gaji. Ya. Kalau perusahaan menaikkan gaji itu kan akan berpengaruh ya, akan berpengaruh ke ke gaji itu kan komponen pensiunnya biasanya dari gaji ya. Jadi kalau terjadi perubahan gaji maka akan berpengaruh ke service cost dan akan berpengaruh ke kewajiban pensiun ya, kewajiban imbalan pastinya. Bisa juga berkurang ya, kalau gajinya bertambah ya, gajinya bertambah berarti kewajibannya bertambah. Nah, bisa juga pas service cost ini mengurangi kewajiban imbalan pasti. Ya. Kalau yang pas service cost dia mengurangi imbalan pasti itu biasanya karena ada pegawai yang mengundurkan diri. Nah, kalau ada pegawai yang mengundurkan diri, otomatis kan nanti kewajiban pensiun yang diberikan itu akan berkurang. Atau ada PHK besar-besaran, ya, itu juga akan mengurangi kewajiban pensiun, ya, yang diberikan oleh perusahaan. Berikutnya bunga, ya. Tadi kan kontribusi perusahaan diinvestasikan ya, diinvestasikan pasti ada bunga ya, ada interest revenue ya. Kemudian dari sisi kewajiban ya, kewajibannya ini kan akan diberikan terus-menerus ya, selama dari pensiun sampai dengan nanti ya di suatu waktu gitu ya. Nah, akan diberikan terus-menerus kepada para pegawai yang pensiun ya sampai dengan jangka waktu tertentu ya. Tapi kan lebih dari satu kali ya, lebih dari satu kali tuh ngasih pensiunnya ya. Jadi pasti akan ada faktor interest expense. Ya. Ini termasuk yang mempengaruhi perhitungan kewajiban imbalan pasti maupun aset programnya. Kalau yang interest revenue ini mempengaruhi itu ya, menambah ya, dia akan menambah nilai dari aset programnya ya. Kalau yang interest expense dia akan menambah kewajiban ya. Ini yang interest expense ini akan menambah kewajiban imbalan pasti. Kalau yang interest revenue ini akan menambah
aset program atau plan aset ya. Berikutnya remeasurement ya. Remeasurement ini pengukuran kembali ya. Jadi kita akan menilai kembali ya, si aktuaris ya akan menilai kembali terkait defined benefit obligation-nya ya. Misalkan sekarang lagi pandemi ya, tingkat kematiannya tinggi ya, otomatis asumsi demografinya berubah ya. Asumsi demografinya berubah, itu akan mempengaruhi perhitungan terkait kewajiban pensiun ya. Nah, itu faktor demografi, faktor sosial itu akan diperhitungkan ya oleh seorang aktuaris dalam menilai tadi asuransi, dalam menilai pensiun itu akan diperhitungkan ya. Nah, perubahan-perubahan asumsi itu akan mempengaruhi ya defined benefit obligation, bisa menambah, bisa mengurang. Berikutnya terkait remeasurement dari aset program, dari program pensiunnya ya, dari aset program atau plan asetnya. Ini tergantung dari fair value ya, fair value nilai investasinya itu bisa naik juga, bisa turun juga ya. Nah, ini 3 hal yang mempengaruhi perhitungan defined benefit obligation dan plan aset. Nah, ini definisi rincinya ya. Nah, ada yang service cost atau biaya jasa, ada yang dinamakan current service cost atau biaya jasa kini, ada yang dinamakan past service cost atau biaya jasa lalu. Ya. Current service cost ini adalah kenaikan ya, kenaikan dari kewajiban ya, nilai kini kewajiban imbalan pasti. Ini kalau di PSAK kita menyebutnya NKKIP atau ya present value dari defined benefit obligation ya. Kenaikan dari present value defined benefit obligation ya atas jasa pekerja dalam periode berjalan. Ya. Jadi currentnya ya. Kemudian yang biaya jasa lalu atau past service cost ini adalah kenaikan ya nilai kini kewajiban imbalan pasti atau present value dari defined benefit obligation ya atas jasa pekerja ya di masa lalu yang berdampak pada periode berjalan. Ini tadi misalkan ada penyesuaian gaji gitu ya. Kemudian mungkin ada pegawai yang mengundurkan diri, ini termasuk di perhitungan biaya jasa lalu ya. Selanjutnya terkait remeasurement tadi ya, itu hasil dari penilaian ya, penilaian kembali oleh aktuaris yang nantinya bisa menambah ya, bisa mengurang juga ya, ada keuntungan dan kerugian aktuarial. Ini karena itu tadi perubahan asumsi ya, dan perubahan asumsi itu berdampak ya pada nilai dari kewajiban imbalan pasti. Kita bahas detail lagi ya. Ini terutama kalau yang service cost ya. Kalau service cost ini pengaruhnya ke obligation ya, ke kewajiban ya. Komponen dari service cost atau biaya jasa, tadi ada biaya jasa kini ya, current service cost ya, dan past service cost ya. Sudah kita bahas detail di tadi ya di slide sebelumnya. Kemudian untuk yang current service cost ya, current service cost ini kan sebenarnya bagian dari salaries expense ya. Kalau kita menjurnal gaji, kemudian tunjangannya dan sebagainya, itu kan bagian dari salaries expense sebenarnya ya. Dan itu akan kita laporkan ya, kalau salaries expense kan kita laporkan di operating ya, sebagai operating expense ya. Dan itu efeknya ke net income. Kemudian interest ya, interest kalau yang service cost tadi mempengaruhinya di obligation ya, di kewajiban. Kalau yang interest expense mempengaruhi di obligation, di kewajiban, sedangkan yang interest revenue di asetnya, di aset programnya. Yang interest expense ya nanti akan menambah defined benefit obligation ya. Kemudian yang interest revenue nanti akan menambah aset program.
interest expense dan interest revenue. Kalau di laporan keuangan itu masuknya di bagian income statement ya, di income statement kalau yang interest expense ini biasanya sebagai financial cost ya, financial cost ya. Kalau ini sebagai other revenue ya, ada interest revenue di situ. Nah, nanti untuk mengukur berapa interest expense atau interest revenue itu adalah kita menggunakan tingkat diskonto ya. Tingkat diskonto kita kalikan dengan saldo ini ya. Kalau yang interest expense ya, ini adalah tingkat persentase diskonto, kita kalikan dengan saldo defined benefit obligation di awal periode. Sedangkan kalau interest revenue ini adalah persentase diskonto dikalikan dengan nilai plan aset di awal periode. Nah, ini kita akan memperoleh interest expense dan interest revenue. Selanjutnya yang remeasurement ya. Yang remeasurement tadi ada terkait penilaian ulang ya, defined benefit obligation. Ini bisa menghasilkan gain, bisa menghasilkan loss ya. Kalau ternyata hasil penilaian dari aktuarisnya itu, kewajibannya harusnya lebih tinggi, berarti kita mengalami loss. Kalau hasil penilaiannya, kewajibannya harusnya lebih rendah, berarti kita mengalami gain. Ya. Kemudian terkait yang aset program, itu kan penilaian dari aset program atau plan asetnya yang diinvestasikan ya, itu dasar penilaiannya adalah fair value. Nah, kalau fair value kan juga naik turun ya, bisa suatu saat kita gain, bisa suatu saat kita loss ya, tergantung fair value-nya. Ya. Untuk remeasurement ya, baik nanti gain atau loss dari defined benefit obligation maupun gain atau loss dari plan aset, kita akan mencatatkan sebagai OCI ya, bukan net income tapi OCI. Kalau yang interest tadi net income ya, bagian dari income statement. Kalau remeasurement ini bagian dari OCI ya. Berikutnya ya, dalam aset program ya, dalam aset program itu nanti kita akan memperoleh hasil ya, kita akan memperoleh imbal hasil ya, yang namanya actual return ya, imbal hasil yang sebenarnya. Ini nanti yang akan kita sandingkan nih dengan interest revenue. Kalau interest revenue tadi kan tingkat diskonto dikalikan dengan saldo plan aset di awal periode ya. Nah, actual return yang di sini ini bisa jadi sama dengan interest revenue-nya ya. Bisa jadi berbeda nilainya dengan interest revenue-nya ya. Namanya juga aktual ya, aktual return, imbalan yang sebenarnya. Nah, terkait aset program, nanti kontribusi dari employer ya, dari pemberi kerja itu akan diinvestasikan ya, misalkan dengan investasi dengan beli saham, beli obligasi, atau membeli sekuritas lain, ataupun berinvestasi di real estate gitu ya. Untuk plan aset ini ya, ini akan dilaporkan sebesar fair value ya. Jadi nanti di akhir periode fair value-nya berapa. Nah, employer ya, si pemberi kerja, perusahaan akan mengkontribusi ya, akan memberikan iuran kepada pengelola dana pensiun ya. Selanjutnya oleh dana pensiun tadi diinvestasikan ya, di saham, di obligasi dan sekuritas lainnya. Nanti perusahaan akan memperoleh nih actual return ya, actual return dari aset programnya ini. Nah, actual return ini ya bisa ini meningkatkan ya, ini meningkatkan nilai dari plan aset atau aset programnya. Kemudian yang mempengaruhi perhitungan plan aset lagi ya, itu terkait benefit yang diberikan kepada para pensiunan. Ya. Kalau benefit ya ini akan mengurangi nilai dari aset program, kan mengambilkannya dari tadi ya, investasinya tadi ya diambilkan kemudian diberikan kepada pegawai yang pensiun gitu ya. Nah, sebelum ke sini berarti ya, kita simpulkan ya, yang mempengaruhi perhitungan defined benefit obligation ya itu adalah service cost ya, baik
current service cost maupun past service cost. Berikutnya interest expense, ya, dan remeasurement, ya, pengukuran kembali atas defined benefit obligation. Sedangkan yang mempengaruhi aset program, nah, itu ya yang menambah nilai aset program adalah nih kontribusi, ya. Kontribusi ini menambah nilai aset program. Kemudian benefitnya, benefit yang diberikan kepada pegawai, ya, ini mengurangi nilai aset program. Selanjutnya interest, ya. Nah, interest ini menambah nilai aset program. Dan satu lagi remeasurement. Ya. Remeasurement ini bisa menambah, bisa mengurang. Nah, yang di defined benefit obligation tadi, untuk remeasurement juga bisa menambah, bisa mengurang. Ya. Kalau interest expense ini menambah defined benefit obligation, ya, menambah kewajiban. Past service cost, ya, current service cost ini menambah, ya, semuanya menambah kewajiban. Gitu. Ya. Sebelum kita ke kertas kerja, ini sedikit contoh itu, ya, bagaimana menghasilkan nilai plan aset di akhir periode, ya. Misalkan di sini Hasbro SE dia memiliki program aset program senilai 4.200.000 pada awal Januari 2019. Selama tahun 2019, ya, Hasbro mengiur, ya, senilai 300.000 euro, ya, pada aset program tersebut dan membayarkan manfaat kepada para pensiunan sebesar 250.000. Ingat, ya, contribution itu menambah aset program, benefit akan mengurangi aset program. Ya. Jika aktual return dari aset program ini adalah 210.000, ya, berapa nilai aset program di akhir periode? Berarti kita hitung aset program awal 4.200.000, kemudian kontribusi, ya, dia menambah, ya, 300.000, kemudian aktual return ini menambah aset program 210.000, dan benefit yang diberikan kepada pegawai ini akan mengurangi nilai aset program, ya, sehingga nilai aset program di akhir Desember 2019 adalah 4.460.000. Ini nilai aset program di akhir periode. Berikutnya, ini kalau yang set ini dibalik, ya. Nah, ini dibalik. Kalau yang set ini ketahuan dulu, ya, ketahuan dulu nilai akhirnya, ya, nilai akhirnya. Ini ketahuan dulu inkrementalnya nih, ya. Ini mau mencari, ini sebenarnya yang dicari nih, ya, yang dicari adalah 210.000 ini, ya. Kalau ini nilai inkrementalnya yang dicari, nilai aktual returnnya, ya, yang dicari, ya. Jadi nilai akhirnya diketahui dulu nih. Nilai akhirnya adalah nih menghasilkan kenaikan, ya, kenaikan fair value misalkan 260.000, ya. Atau diketahui nilai akhirnya 4.460.000. Oh, berarti naiknya segini. Naiknya 260.000. Kalau kontribusinya 300.000 dan manfaat yang diberikan kepada pegawai 250.000, oh, berarti aktual return-nya adalah 210.000. Ya, jadi pembalikan saja. Kita mulai masuk kertas kerja pensiun, ya. Bentuknya seperti ini, ya. Ada dua kelompok kolom, ya. Ada dua kelompok tabel sebenarnya, ya. Ada tabel nanti untuk membuat jurnal, ya. Ada tabel memo, ya, catatan memo. Ini nanti untuk memperhitungkan, ya, selisih, ya, antara defined benefit obligation dan plan asset mana yang lebih tinggi, ya. Untuk item-item yang nanti masuk di penjurnalan, ya, ini yang jurnal umum, ya.
Ini item yang tadi kita masukkan misalkan service cost ya. Service cost itu merupakan bagian dari pensiun expense, misal 100.000 ya. Nah, service cost akan menambah mana? Service cost tadi menambah kewajiban, kita tambahkan ke sini. Ya, seperti itu. Kemudian misal kontribusi yang dilakukan oleh perusahaan. Kontribusi itu berarti perusahaan mengeluarkan kas ya. Kasnya berkurang, misal 50.000. Kontribusi di sisi memo dia akan menambah aset program, nah dan seterusnya ya. Nah kita mulai ya. Ini ada 3 tahun ya, dari 2019 sampai dengan 2021. Ya, kita mulai dari tahun 2019 dulu ya. Pada 1 Januari 2019 ya, Zarli ya, ini info-info terkait program pensiunnya ya di tahun 2019 ya. Nilai aset programnya di awal 2019 adalah 100.000. Nilai kewajiban imbalan pastinya ya, defined benefit obligation-nya di awal periode adalah 100.000. Annual service cost ini berarti nanti masuk sebagai current service cost ya. Current service cost ya, senilai 9.000. Kemudian tingkat diskontonya 10%. Kontribusi atau iuran perusahaan pada periode 2019 adalah 8.000 dan manfaat yang diberikan kepada pegawai yang pensiun selama tahun tersebut adalah 7.000. Kita akan menyusun kertas kerja pensiun ya sebelum kita membuat jurnal ya, sebelum kita membuat jurnal di akhir periode. Nah, jurnalnya kertas kerjanya yang pertama ya, kalian buat kolom-kolomnya dulu ya. Nah, pertama kita masukkan dulu saldo di tanggal 1 Januari 2019 ya. Kita masukkan saldonya di memo record ya. Kita masukkan saldo awal defined benefit obligation 100.000 ya. Defined benefit obligation kewajiban, saldo normalnya kredit ya. Ini kita kasih tanda kurung ya, kurung 100.000 ya karena kredit. Kemudian saldo dari aset programnya di awal tadi adalah 100.000 ya, aset, saldo normalnya debit, berarti nggak kita kurungin gitu ya. Saldo pensiun aset atau liabilitas ya di awal periode ini masih 0. Berikutnya apa saja tadi? Yang pertama annual service cost ya karena sebesar 9.000. Kita catatkan di sini ya current service cost-nya ya, service cost akan kita catat di kolom pensiun expense ya sebesar 9.000 dan service cost ini menambah kewajiban. Kewajibannya bertambah, kita kasih tanda kurung lagi ya, kredit nih. Kewajiban bertambah, ini bertambah 9.000. Berikutnya tingkat diskonto ya. Tingkat diskontonya 10% ya. Berarti kita akan catat di sini interest expense ya. Ini 10% dari saldo awal defined benefit obligation ya, defined benefit obligation awal ya. Jadi 10% kali 100.000. Maka interest expense-nya adalah 10.000. Berikutnya terkait interest revenue ya. Yang 10.000 ini kita peroleh dari diskon rate-nya 10%, kita kalikan dengan saldo plan aset awal. Ya 100.000 ya, 10% kali 100.000 ini 10.000 ya. Masukkannya ke kolom pensiun expense ya, cuma karena ini revenue itu kan kredit ya, berarti kita kasih tanda kurung ya, masuk di kolom pensiun expense tapi ditandain kurung gitu ya. Nah, untuk interest expense tadi, interest expense itu akan menambah kewajiban ya, kita masukkan ke kolom memo record ya, menambah kewajiban. Kemudian untuk interest revenue ini akan menambah aset. Ya. Berikutnya kontribusi ya, iuran dari employer-nya sebesar 8.000. Kita
Kita catat di sini contribution ya. Kontribusi ini berarti ada kas keluar ya. Kasnya keluar nih. Nah, employer-nya mengeluarkan kas senilai 8.000. Kas keluar berarti kredit kan, isi tanda kurung ya. Kontribusi akan menambah nilai dari aset program. Nah, tambahkan ke sini ya 8.000. Selanjutnya benefit ya. Benefit yang diberikan kepada pegawai 7.000. Nah, tadi manfaat yang diberikan kepada para pensiunan itu kan yang ngasih adalah pengelola dana pensiun, ya kan? Perusahaan nggak mencatat apa-apa, ini nggak ada jurnal, ya, tidak ada yang masuk ke kolom jurnal. Tapi benefit, ya, benefit ini dia akan mengurangi, ya, kalau ada manfaat gitu ya yang sudah diberikan kepada para pegawai, otomatis kewajiban perusahaan berkurang, ya, aset programnya juga berkurang, ya. Jadi benefit ini nggak ada jurnal, ya, nggak ada yang masuk ke jurnal entry, tapi di memo record dia mengurangi kewajiban dan mengurangi aset program, ya. Kalau kewajibannya berkurang berarti ini debit ya, ini positif ya, berarti nggak dikurung. Kemudian aset programnya berkurang ya, ini dikredit berarti dikurung ya. Selanjutnya, ya, sebelum kita menjurnal ini ya, kita akan hitung dulu, ya, hitung total dari defined benefit obligation ya, 100.000 ditambah 9.000 ditambah 10.000 dikurangi 7.000 ya, maka diperoleh ini saldo ya dari defined benefit obligation di akhir periode adalah 112.000. Kemudian total dari nilai aset program ya 100.000 ditambah 10.000 ditambah 8.000 dikurangi 7.000. Ya, maka total aset programnya adalah 111.000. Nah, dari perhitungan ini ya, kewajibannya lebih tinggi ya, kewajibannya lebih tinggi daripada asetnya. Maka yang akan kita hasilkan adalah net liability ya. Pensiun liability. Ya. Selisih dari ini ya, defined benefit obligation dan aset program kita masukkan ke sini ya sebagai nanti ya untuk saldo akhir ya. Saldo akhir 2019 ya. Jadi di saldo akhir 2019 nanti akan menghasilkan nih pensiun liability sebesar 1.000. Ini saldo ya, ini saldo bukan jurnal. Nah, yang di jurnal yang di kuning ini ya, yang di blok kuning ini yang di jurnal ya. Untuk yang di kolom pensiun aset atau liability di saldo awalnya 0 ya. Saldo awalnya 0, saldo akhirnya 1.000 ya. Kalau saldo awalnya 0, saldo akhirnya 1.000, berarti yang di jurnal berapa? Yang di jurnal adalah 1.000 ya, 1.000 kredit. 1.000 kredit berarti pensiun liability. Yang masuk di kolom OCI belum ada, ini kosong. Kemudian kasnya totalnya minus 8.000 ya, berarti kasnya nanti dikredit. Kemudian yang di kolom pensiun expense ini adalah 9.000 ditambah 10.000 dikurangi 10.000. Berarti debit ya 9.000. Maka jurnalnya kita lihat yang di baris jurnal entry ya. Kita akan menjurnal pensiun expense ya, debit sebesar 9.000, kemudian kreditnya kas sebesar 8.000 dan pensiun liability ya, kredit ya sebesar 1.000. Ini ya jurnalnya. Nah, saldo yang di akhir Desember 2019 yang ini ya, yang pensiun liability 1.000, defined benefit obligation 112.000 dan plan aset 111.000 ini akan kita bawa ya, akan kita jadikan sebagai saldo awal di 1 Januari 2020 ya. Nah, kita lanjut ke yang 2020 ya. Ini jurnalnya tadi ya, pensiun expense 9.000 debit, kasnya kredit 8.000, nah, kemudian kredit lagi boleh langsung ditulis pensiun liability silahkan, mau 2 gini pensiun aset strip liability kredit 1.000 juga silahkan.
Sebelum kita melakukan kertas kerja ya, mengisi kertas kerja tahun 2020, ini ada sedikit tambahan informasi terkait past service cost ya. Bahwa past service cost itu bisa menambah ya, bisa mengurangi gitu ya. Defined benefit obligation ya. Kalau yang past service cost ini biasanya terkait adanya amandemen ya dan curtailment. Kalau amandemen ini misalkan ada penyesuaian gaji, ada yang mengundurkan diri gitu ya. Nah, kalau yang amandemen ini bisa menambah, defined benefit obligation bisa mengurangi. Sedangkan kalau yang curtailment ini adalah pengurangan dalam jumlah besar-besaran ya. Curtailment ini pengurangan dalam jumlah besar-besaran ya. Significant reduction in the number of employee ya, berarti misal ada PHK ya, ada PHK massal, atau misal ada yang rame-rame mogok terus mengundurkan diri ya. Jadi kalau ada nih jumlah employee yang secara signifikan berkurang ya, itu akan signifikan ya mengurangi defined benefit obligation. Kalau yang curtailment ini pasti mengurangi. Ya. Sekarang yang tahun 2020 ya. Pada 1 Januari 2020 ya, Zarli mengamandemen pensiunnya ya, program pensiunnya ya, terkait ya, adanya past service cost ya, past service benefit ya, yang menghasilkan present value 81.600. Ini yang akan kita catat sebagai past service cost. Kemudian informasi lainnya karena ini to grant ya, berarti to grant employee itu berarti dia menambah ya, dia akan menambah past service cost-nya ini nanti akan menambah defined benefit obligation ya. Informasi lainnya di sini ada annual service cost, ini berarti yang current service cost ya, 9.500. Kemudian tingkat diskontonya 10%, ya. Kontribusi perusahaan di tahun tersebut adalah 20.000 dan manfaat yang diberikan kepada pegawai yang pensiun selama tahun tersebut adalah 8.000. Nah, kita akan menyusun kertas kerja pensiun dan jurnal di akhir periode tahun 2020. Kita masukkan dulu saldo awal ya, saldo awal di 1 Januari 2020. Tadi ada pensiun liability ya, sebesar 1.000, kemudian saldo defined benefit obligation-nya 112.000 dan saldo dari plan asetnya 111.000. Tadi ada past service cost ya. Kalau ada past service cost, maka akan kita perhitungkan dulu ya. Akan kita perhitungkan dulu, kemudian nanti kita akan menyajikan ulang ya saldo di awal Januari 2020 ya. Di past service cost-nya kita masukkan dulu nih pensiun expense ya sebesar 81.600 ya. Past service cost ini tadi grant berarti menambah kewajiban sebesar 81.600. Maka yang defined benefit obligation-nya akan kita hitung ulang dengan adanya past service cost ini ya untuk saldo 1 Januari 2020 ya. Nih saldo defined benefit obligation di 1 Januari 2020 menjadi 193.600 ya. Karena ini nanti yang akan jadi acuan untuk menghitung interest expense ya. Jadi interest expense-nya pakainya yang ini nanti ya, yang 193.600 bukan yang 112.000. Oke, berikutnya kita masukkan yang komponen-komponen tahun 2020 ya. Tadi ada service cost ya senilai 9.500. Service cost akan menambah defined benefit obligation. Berikutnya interest expense ya. Tingkat diskontonya 10%. Tadi 10% kita kalikan dengan 193.600 ya. Ini interest expense ya 19.360. Interest expense akan menambah defined benefit obligation.
Berikutnya interest revenue ya. Interest revenue 10% ya, kita kalikan dengan saldo awal aset program ya 11.100. Ini masuk ke kolom pensiun expense tapi kasih tanda kurung karena revenue. Interest revenue akan menambah aset program. Berikutnya kontribusi ya, kontribusi perusahaan di tahun 2020 tadi 20.000 ya. Ini berarti perusahaan mengeluarkan kas 20.000 dan kontribusi ini menambah aset program 20.000. Selanjutnya benefit yang diberikan kepada para pensiunan ya. Tidak ada yang masuk ke jurnal ya. Nah, benefit yang diberikan kepada para pensiunan ini akan mengurangi kewajiban dan akan mengurangi aset program. Ini jurnalnya ya. Nah, ini jurnalnya tapi nanti sebaiknya kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu untuk yang total defined benefit obligation ini totalnya 112.000 ditambah 81.600 ditambah 193.600 ditambah 9.500 ditambah 19.360 dikurangi 8.000. Maka total defined benefit obligation-nya adalah 214.460. Total dari aset programnya ya 111.000 ditambah 11.100 ditambah 20.000 dikurangi 8.000. Maka total dari aset programnya adalah 134.100 ya. Berikutnya akan kita selisihkan ya. Selisihkan antara saldo defined benefit obligation dengan saldo dari aset program ya. Ini selisihnya makin tinggi ya. Nah, selisih dari defined benefit obligation-nya makin tinggi dibandingkan dengan aset program ya. Maka terjadi ya net liability sebesar 80.360. Nah, ini saldo di akhir periode ya, saldo di akhir periode yang nanti akan kita bawa ke tahun 2021 ya. Kalau saldo di akhir periode 80.360 sedangkan di awal ya, di awal ini sudah ada 1.000 ya. Maka maka selisihnya berapa? Selisihnya adalah 79.360 ini yang akan kita jurnal. Ya. Yang masuk di kolom OCI belum ada. Kemudian yang di kolom cash ini cashnya kredit ya 20.000. Kemudian yang di kolom pensiun expense totalnya 81.600 ditambah 9.500 ditambah 19.360 dikurangi 11.100 ya. Total yang di kolom pensiun expense 99.360 ya. Maka nanti kita jurnal ya. Pensiun expense ya, debit 99.360, kemudian kredit kas 20.000 dan pensiun liability 79.360. Nah, ini jurnal di tanggal 31 Desember 2020 ya. Saldonya yang ini yang akan menjadi saldo awal di 1 Januari 2021. Nah, sebelum kita masuk ke kertas kerja tahun 2021, ini terkait remeasurement ya. Tadi remeasurement bisa itu ya, bisa maksudnya bisa gain maupun loss ya. Jadi OCI-nya bisa OCI debit, bisa OCI kredit ya. Dan remeasurement ini kita hasilkan dinilai gitu ya dari fair value aset program maupun dari nilai aktuarial ya defined benefit obligation ya. Kalau untuk yang ini yang pertama untuk yang aset program ya, yang aset program misalkan nilai dari aset programnya di awal 1 Januari itu misalkan 100.000.
Kemudian tingkat diskonto ya, tingkat diskonto pada tahun tersebut adalah 6%. Aktual return ya, aktual return berarti yang diterima sebenarnya ya, aktual return untuk program pensiun tersebut ya yang hasil dari investasi itu adalah 8.000. Nah, jadi kita kalau yang diskon rate ini kan kita mencatat interest revenue-nya ya. Interest revenue-nya 6% ya, kalikan 100.000. Cuma 6.000 nih, interest revenue-nya 6.000, tapi aktual return-nya 8.000 ya. Kalau aktual return-nya ya, yang aktual lebih tinggi daripada interest revenue-nya, maka kita akan mengakui adanya gain ya. Jadi ada aset gain. Nanti masuknya OCI kredit ya. OCI kredit itu aset gain. Ya. Kalau sebaliknya ya, kalau sebaliknya di mana aktual return-nya lebih rendah daripada interest revenue, berarti kita akan mengakui sebagai aset loss. Ya, kalau loss ya berarti OCI debit. Ya. Kalau ini nanti masuk ke OCI kredit ya. OCI saldo normalnya kredit ya. Nah, ini untuk yang aset program. Kemudian yang terkait penilaian aktuarial dari defined benefit obligation ya. Nah, ini hasil biasanya gini, di akhir periode gitu ya, di akhir periode nilainya berapa ya. Misalkan hasil perhitungan kita gitu ya, hasil hitungan ya, hasil hitungannya itu misalkan saldo awal, kemudian ditambah service cost, ditambah dengan interest expense ya, itu misalkan totalnya itu 200.000 ya untuk kewajibannya. Nah, hasil perhitungan aktuaris ya, hasil perhitungan aktuarial dengan asumsi-asumsi yang baru ya, itu nilai aktuarialnya ternyata 210.000. Nah, kita ngitung segini 200, tapi ternyata 210.000. Nilai ini yang akan kita gunakan ya nanti ya, nilai di akhir periode yang ini. Oh, berarti kita akan menambah ya. Kita akan menaikkan nilai kewajiban kita. Nah, kalau ini berarti ada yang namanya liability loss karena utangnya nambah ya. Karena utangnya nambah. Kalau sebaliknya ya, kalau sebaliknya misalkan hitungannya 210.000 ya, hitungan 210.000, sedangkan hasil perhitungan aktuarialnya 200.000. Nah, ini berarti kita mengalami yang namanya liability gain. Utangnya kita kurangi gitu ya, ada liability gain. Nah, kalau liability gain nanti masuknya di OCI kredit ya, akan menambah OCI, sedangkan yang liability loss nanti OCI debit. Nah, OCI masuk sebagai bagian dari comprehensive income untuk accumulated OCI ya, yang nantinya akan dilaporkan di bagian ekuitas ya. Nah, kita lanjutkan untuk mengisi kertas kerja tahun 2021 ya. Di sini informasinya annual service cost-nya tahun 2021 13.000, tingkat diskontonya 10%, kemudian actual return, ini ya ditandain ya, actual return ya dari aset programnya adalah 12.000 ya. Dan kontribusi oleh employer adalah 24.000, benefit yang diberikan kepada pegawai pada tahun tersebut adalah 10.500. Kemudian terkait perubahan asumsi aktuaria ya, nilai defined benefit obligation pada akhir tahun ya menurut nilai aktuarialnya adalah 265.000. Ya. Kita akan mengisi kertas kerjanya ya. Kita masukkan dulu saldo di tanggal 1 Januari 2021 ya. Berdasarkan saldo akhir 2020 ya. Saldo pensiun liability-nya 80.360 ya. Kemudian defined benefit obligation-nya 214.460 dan aset programnya 134.100. Lanjut kita masukkan komponen-komponen ya yang dalam perhitungan pensiun ya. Pertama current service cost-nya ya.
current service cost-nya kita masukkan ke kolom pensiun expense senilai 13.000 dan current service cost ini akan menambah defined benefit obligation ya 13.000. Selanjutnya interest expense. Ya, interest expense ini akan kita peroleh dari diskontonya 10% dikalikan dengan saldo DBO awal ya. 214.460, maka diperoleh nih 21.446. Untuk interest revenue-nya ini juga tingkat diskonto 10% kita kalikan dengan saldo plan aset awal. 134.100 ya. Maka diperoleh interest revenue-nya adalah 13.410. Berikutnya kontribusi perusahaan ya. Kasnya berkurang 24.000 ya. Interest expense tadi menambah defined benefit obligation, interest revenue akan menambah aset program. Kontribusi akan menambah aset program. Kemudian benefit ini tidak ada pencatatan di jurnal. Benefit yang diberikan kepada para pensiunan ini akan mengurangi kewajiban dan akan mengurangi aset program ya. Selanjutnya ya terkait remeasurement ya. Ada aset loss di sini. Dari mana gitu ya? Kita lihat tadi untuk aktual return-nya adalah 12.000 ya. Aktual return-nya 12.000 ya. Nah, ini perhitungannya di sini nih. Aktual return-nya 12.000 sedangkan interest revenue-nya ini ya 13.410 ya. Jadi aktualnya lebih rendah daripada interest revenue-nya. Maka kita akan mengalami yang namanya asset loss. Ya. Tadi kalau sebaliknya, kalau aktual return-nya lebih tinggi, kita akan mengalami asset gain gitu ya. Nah, asset loss ini sebesar selisihnya ya. Ini 12.000 selisihnya dengan 13.410. Maka aset loss-nya kita masukkan di kolom OCI sebesar 1.410. Karena loss ya, loss itu kan berarti OCI-nya debit ya, berarti nggak dikasih kurung ya 1.410. Nah, ini terkait penilaian dari aset program ya. Aset loss ya akan mengurangi ya, aset loss akan mengurangi aset program ya 1.410. Berikutnya terkait penilaian aktuarial dari defined benefit obligation ya. Untuk yang di kolom defined benefit obligation kita lihat ya. Kita masukkan di saldo 31 Desember 2021 ini adalah hasil penilaian aktuarianya ya. Kita masukkan dulu di sini. Tadi ada informasi kan ya nih. Hasil penilaian aktuarialnya di akhir periode adalah 265.000 ya. Kita masukkan dulu di sini 265.000 ya. Kemudian kita hitung dulu nih dari sini ke sini. Ya, kita hitung nih ya. 214.460 ditambah 13.000 ya, ditambah 21.446 dikurangi 10.000. Nah, kita jumlahkan dulu yang ini ya. Baru kita selisihkan dengan hasil perhitungan aktuarial. Ya. Ternyata hasil hitungan kita lebih kecil ya daripada nilai kewajiban yang dihitung oleh aktuarial. Berarti kita mengalami yang namanya liability loss. Masukkan ke sini selisihnya ya. 26.594. Nah, ini terjadi liability loss ya. Masuk jurnal di kolom OCI ya. 26.594. Nah, kalau loss ya berarti debit ya OCI-nya ya. OCI-nya debit berarti nggak dikasih kurung juga. Berikutnya kita akan hitung ya, kita akan hitung selisih dulu antara defined benefit obligation dan aset program. Nah, ini nilai dari aset programnya 159.600. Maka selisihnya makin gede lagi ya. Ini 105.400 ya. Ini akan menjadi saldo akhir ya, saldo akhir pensiun liability di tanggal 31 Desember ya, 105.400. Di saldo awal sudah ada 80.360 ya.
Maka yang akan kita jurnal berarti tinggal selisihnya ya 25.040. Ini yang kita jurnal. Kemudian ini ya OCI ya. Ini kita total 1410 tambah 26594. Maka OCI-nya debit ya 28.004. Kasnya kredit 24.000 dan pensiun expense-nya ini totalnya 21.036. Nah, ini yang akan kita jurnal. Kemudian saldo ini 31 Desember ini akan menjadi saldo awal di 1 Januari 2022. Ya. Ini perhitungan rinci dari asset loss dan liability loss tadi ya. Untuk asset loss tadi kan selisih antara actual return dengan interest revenue. Yang interest revenue itu mencerminkan yang expected gitu ya. Harapannya dapat segini ya 13.410. Kok ternyata dapatnya 12.000. Berarti kita mengalami asset loss tadi ya. Ini yang masuk sebagai OCI debit. Sedangkan yang di perhitungan untuk yang defined benefit obligation tadi nilai perhitungan kita ini ya 238406 ya dari saldo awal defined benefit obligation ditambah service cost ditambah interest dikurangi dengan benefit. Total hitungan kita segini 238406. Ternyata hasil perhitungan aktuaria itu 265.000. Nah, kita akan sesuaikan nilai defined benefit obligation kita agar sesuai hitungan aktuaria. Berarti kita menambah utang ya, terjadi liability loss 26.594 tadi. Ya, yang kita masukkan di kolom OCI debit ya. Ini jurnalnya ya, pensiun expense ya 21.036, kemudian OCI debit ya 28.004, kasnya kredit 24.000 dan pensiun liability kredit 25.040. Saldo 31 Desember yang ini akan kita bawa ke kertas kerja untuk mengisi saldo awal 1 Januari 2022. Ya. Kita cukup 3 tahun saja ya, nanti kalau seterusnya nggak selesai-selesai. Ya. Berikutnya untuk penyajiannya di laporan keuangan. Untuk yang pensiun expense ya, ini nanti masuk sebagai bagian dari income statement ya. Kalau untuk yang interestnya ya interest revenue maupun interest expense ya itu di bagian financing ya. Setelah operating income ya biasanya kan sales dikurangi COGS akan dapat gross profit dikurangi beban-beban operasional akan dapat operating income. Nanti operating income dikurangi dengan financial cost. Nah, financial cost ini adalah interest expense ya. Baru kita peroleh net income before tax ya. Baru kemudian kita masukkan tax baru kita peroleh net income. Ya, itu untuk penyajian terkait pensiun expense ya. Berikutnya untuk gain ya atau loss dari remeasurement ya, baik aset gain atau aset loss ya, baik liability gain maupun liability loss ya. Ini kedua-duanya ya semuanya disajikan di OCI ya sebagai OCI ya, other comprehensive income ya, bukan di net income. Nah, ini penyajiannya ya. Kalau di comprehensive income ya, ketika teman-teman ini kemarin kita belajar penyajian income statement ya dan comprehensive income ya. Comprehensive income terdiri dari net income dan OCI ya. Kalau net income ini yang operasional ya. Ini yang tadi yang pension expense masuk ke sini, interest expense masuk ke sini, interest reverse ini masuk ke sini ya. Kalau yang asset gain, asset loss, liability gain, liability loss itu masuk di OCI. Nah, OCI nanti ini akan dilaporkan sebagai komponen dari ekuitas. Ya. Ini kalau penyajiannya dengan two statement approach ya untuk comprehensive income statement ya. Ini yang terdiri dari net income dan OCI. Kita masukkan OCI-nya itu ada liability loss dan asset loss ya. Kemudian ini parsial di equity section ya di neraca. Nah, nanti yang accumulated OCI akan masuk sebagai bagian dari ekuitas.
Berikutnya yang terkait selisih ya, selisih antara defined benefit obligation ya dan aset program. Nah, selisihnya ini akan dicatat sebagai pensiun aset atau pensiun liability, tergantung mana yang lebih tinggi ya. Ini masuknya di neraca ya untuk pensiun aset dan pensiun liability, ini kita sajikan di neraca. Ya. Nah, klasifikasinya ini sebagai non current ya, bagian dari non current aset ya maupun non current liability.